Halo gan, ketemu lagi di channel gua K20EDD. Ya ini kali ini sih gua mau nge-share tips lagi tentang UBL yang paling gampang nih, tentang satu kali klik doang lah. Ini jadi ceritanya gua punya Xiaomi S2 YSL, tapi gue sih nggak yakin ini ROM-nya tuh ROM global apa ROM abal-abal ini kan. Biar lebih yakinnya kita cek dulu nih. Kita ceknya terus dari opsi pengembang. Nah kalau opsi pengembangnya belum ada, versi MIUI-nya diklik sampai 7 kali itu sampai nongol tuh ya opsi pengembangnya. Terus kita lanjut di setelan tambahan opsi developer, buka kunci OEM nya udah aktif. Nah ini Mi Unlock-nya udah terbuka. Ini kayaknya nggak yakin banget nih begini nih. Jadi jangan berpatokan di sini ya. Kalau agan-agan tuh punya Xiaomi kan, tuh jangan lupa di debugging USB nya juga diaktifin sekalian. Ini jangan langsung percaya kalau punya Xiaomi itu ini wah ini udah kebuka nih terus agan-agan langsung beli gitu kan. Nah yang pertama-tama nih kalau buat ngeceknya harus kita punya PC, terus dicolokin USB-nya, kita perlu transfer file. Nah kita lanjut ke PC kan ya. Nah dari PC ini teman-teman harus nyiapin nih, ada bahannya unofficial UBL Redmi S2 YSL, tuh di copy di PC agan, di download, sama Xiaomi USB driver. Terus minimal ADB Facebooknya juga harus udah keadaan terinstall. Kalau gua installin satu persatu lama nanti ya, yang penting udah diinstal aja lah ya, satu persatu. Kalau udah lanjut kita masuk ke minimal ADB Facebook, adanya di program Files kalau di Windows 7 ya. Nah di sini nih di Windows File x86 tuh, kalau Windows 7 adanya di situ. Kalau kita udah install minimal ADB Facebook, kita open command prompt dengan cara tekan shift plus klik kanan. Yang pertama-tama kita harus tulis perintah di command prompt-nya tuh ADB device. Ini buat ngecek device kita tuh udah drivernya udah terinstall apa belum gitu. Nah kalau udah menu ada angka begitu jadi driver Xiaomi-nya tuh udah keinstall ya. Lanjut kita ke reboot ke menu fastboot. Ketikkan lagi perintah, jangan sampai salah, ADB device reboot bootloader. Kalau udah diklik, klik enter, ntar secara otomatis HP akan reboot masuk ke menu fastboot. Lihat kan, tapi kalau dari menu sini nggak bisa, teman-teman juga bisa dari cara manual. Caranya pakai tombol volume bawah sama volume power ditekan bareng-bareng yang lama. Nah ini udah masuk menu fastboot, taruh handphone di posisi nyaman. Kabel USB-nya juga harus yang berkualitas, kalau nggak mah yang ada ntar goyang-goyang dulu. Lanjut nih, klik lagi perintah fastboot device. Kita lihat apakah ada angkanya, apakah handphone ini sudah terhubung di PC dalam mode fastboot. Kalau belum, dicek lagi drivernya. Nah ini gue salah ngetik ya udah. Kurang T no, jadi begitu tuh. Klik lagi dah ya, fastboot device.
Nah itu kalau udah nongol angka-angka begitu, ini HP udah kebaca di PC dalam keadaan mode fastboot ya. Lanjut kita klik lagi fastboot OEM device info. Nih kayak gini lagi kliknya nih, device info. Kita enter. Nah ternyata tuh masih ke unlock bootloadernya ya. Nah ternyata tuh masih ke kunci unlock bootloadernya teman-teman. Jadi ya ternyata yang gua pakai itu ROM-nya abal-abal alias bukan ROM global. Selanjutnya mending dilepas casing belakangnya sama matiin handphone. Kalau nggak bisa pakai kuku ya pakai pinset lah, pakai apa. Ide-ide kreatif dari teman-teman aja, soalnya baterainya baterai tanam ya. Kalau gua sih udah kebiasaan pakai kuku sih, bisa sih ya meskipun kukunya sakit. Lanjut dilepas konektornya tuh, konektor fingerprintnya dilepas. Kalau baterai tanam ya begini sih emang. Kalau baterainya nggak tanam sih tinggal bongkar casing juga gampang. Tujuan kita bongkar casing ini adalah melakukan test point. Kenapa harus test point? Karena kalau langsung di flash ke ROM global sampai budak juga nggak bakalan bisa bro. Pasti langsung error terus tuh kalau di flash ke ROM global. Jadi kita harus masuk menu download Xiaomi. Caranya dengan test point ini. Kalau test point ini tuh sebenarnya sih kalau bahasa kasar gua tuh ngonsletin arus hubungan sih ya, kalau bahasa gua sendiri mah. Jadi seakan-akan tuh kita manipulasi handphone dan datanya masuk ke PC dalam keadaan download mode Xiaomi. Di sini ada titik-titik yang harus dihubungi nih. Nih gua kasih tahu, ini ada titik 2 yang di atas tuh ya. Titik 3 itu ambil yang 2 yang paling atas aja tuh, yang gua tunjukin pakai obeng. Nah 1, 2, nah yang paling atas 2 jejer itu. Nanti tuh dihubungin pakai pinset. Pinset yang sering buat nyukur jenggot. Itu kan ini. Sekalian lepas konektor baterainya. Lanjut kita eksekusi ya kalau udah. Kita di PC-nya tuh kita standby-in di device manager, di klik properties, device manager. Nah, kita stay di sini PC-nya. Sambil kita nyolokin handphonenya tadi. Nah, ini kita pakai pinset nih. Tuh pinsetnya dicolokin ke yang 2 titik tadi sambil berbarengan USB-nya masuk ya, kabel USB. Kalau cuman geter-geter doang diulangin lagi. Kalau geter tuh namanya nggak masuk. Nah, kita lihat sampai ada bacaan ports COM dan LPT. Kita klik, nah itu ada Qualcomm HS USB Kiddie Loader 9008 ya. Itu tandanya handphone kita sudah berhasil terbaca di PC dalam keadaan download mode. Kalau udah langsung kita eksekusi lagi handphonenya nih. Kita masuk ke unofficial UBL. Ini UBL pakai ini sih awet nih. Mau di flash berkali-kali juga nggak bakal ke lock lagi UBL-nya. Masalahnya kalau kita dapat handphone yang ROM abal-abal terus masih ke UBL aku kunci itu repot sendiri nantinya kita. Nah ini ada password, kita langsung copyin aja. Yang tadi filenya diekstrak. Akan nemu password. Kita lanjut klik, double klik run administrator ya. Kita klik lagi tuh filenya UBL Redmi S2. Kalau udah masukin password, di paste. Nah kita klik OK. Thread, gampang banget ini mah langsung tuh nggak nyampe 2 detik langsung mobilnya kebuka tuh kan. Itu ada the operation complete successful. Kalau udah kita pasangkan lagi konektor baterainya. Kita reboot coba ya.
Ini agak susah nih kalau dibuat modul beginian nih, kalau nggak punya kuku nih. Memasang lagi juga tanggung kan sekalian. Nah tuh udah ada bacaan unlock, berarti device kita udah unlock. Jadi handphone kita sewaktu-waktu bermasalah karena kita udah di unlock bootloader, jadi masalahnya tuh gampang gitu sobat. Lanjut kita masuk aja ke menu fastboot lagi. Caranya tekan tombol volume bawah sama power berbarengan ya, dalam kondisi masih handphone telanjang bulat begitu tadi tuh. Kita klik lagi di sini fastboot device. Harusnya sih udah connect dari tadi kan, kita pertama kan udah connect kan handphonenya di PC kan. Tuh udah keluar angka tuh, berarti drivernya udah keinstall dengan benar. Kita lanjut lagi, klik fastboot OEM device strip info. Nih perintah-perintahnya jangan sampai salah. Nah tuh device unlocked true, tuh tandanya kita berhasil buat unlock bootloader Xiaomi kita kan. Caranya gampang banget kan. Nah tuh, habis ini kan mau pasang casing lagi boleh, terus kita nyalain handphone boleh, tapi kalau handphonenya nyala itu biasanya datanya akan ke reset semua, jadi jangan lupa di backup datanya. Nah tapi kalau ada beberapa device yang nggak berhasil boot ke menu alias boot loop, itu jangan panik, sekaliannya langsung di flash ke ROM global, jadi kita pakai handphonenya juga nyaman, bukan pakai ROM distributor. Nah dan untuk flash ke ROM globalnya bisa dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.